Renungan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Yohanes 8 ayat 37 sampai 42. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Agama berasal dari kata dalam bahasa Latin religer, yang berarti mengikat atau mengikatkan diri. Orang yang memegang suatu agama tertentu berarti mengikatkan diri pada suatu keyakinan. Orang yang memegang suatu agama tertentu berarti juga mengikatkan diri terhadap rangkaian aktivitas berkaitan dengan keyakinan tersebut karena dipandang perlu untuk mendukung pencapaian tujuan dari keyakinan yang dipegang. Umumnya, orang memegang suatu keyakinan tertentu sebagai warisan. Karena orang tuanya meyakini suatu hal tertentu adalah benar, maka apa yang diyakininya tersebut dibagikan dan diajarkan kepada anak-anaknya dengan harapan anak-anaknya akan memegangnya sebagai panduan hidup. Ketika anak-anaknya memegang ajaran orang tuanya dan menilainya sebagai ajaran yang baik, maka ajaran tersebut akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Tetapi tidak ada jaminan bahwa generasi berikutnya akan menerima ajaran tertentu, memiliki keyakinan seperti para pendahulu mereka. Lebih banyak orang memegang suatu keyakinan tertentu hanya karena tradisi turun-temurun. Hal itulah yang terjadi ketika Yesus bertemu dengan orang-orang Yahudi yang menyatakan diri sebagai anak-anak Abraham. Yesus melihat bahwa pengakuan mereka sebagai anak-anak Abraham bertentangan dengan perilaku mereka. Ketika Abraham dipanggil Tuhan keluar dari Ur Kasdim dan diperintahkan supaya menuju daerah yang belum diketahuinya, Abraham menurut. Ketika Abraham diminta mengusir Hagar dan Ismail, anak pertamanya, walaupun hatinya terluka, Abraham menurut. Ketika Abraham diminta untuk mengorbankan hal yang paling berharga baginya, Ishak, anak yang dijanjikan Tuhan baginya, Abraham menurut. Tindakan Abraham merupakan wujud dari imannya kepada Tuhan. Orang-orang Yahudi yang mengaku sebagai anak-anak Abraham justru melakukan tindakan sebaliknya. Mereka tidak mau mendengarkan kebenaran yang disampaikan Yesus Kristus. Mereka juga berusaha membunuh sang kebenaran itu sendiri. Tindakan orang-orang Yahudi itu sendiri justru mengungkapkan siapa yang menjadi orang tua mereka yang sebenarnya, iblis. Karena itu mereka berusaha membunuh Yesus Kristus. Ketika seseorang mengatakan percaya bahwa Allah ada, itu adalah pernyataan iman. Ketika seseorang mengatakan bahwa hanya ada satu Allah, itu juga adalah pernyataan iman. Iman berada di dalam hati, iman tidak terlihat mata. Sebagian besar orang memiliki kecenderungan mengandalkan ritual pengakuan iman semata dan menyangka bahwa itu merupakan bukti akhir dari imannya. Sebuah pendapat atau pengakuan tanpa disertai dengan perbuatan bukanlah iman. Iman harus menjadi perbuatan yang bisa dilihat, dan tindakan hanya dapat dimulai ketika seseorang memiliki iman sebagai dasar yang telah dianugerahkan Allah baginya. Tak seorang pun akan pernah terdorong untuk bertindak tanpa disertai iman, dan tak ada iman seorang pun yang murni kecuali jika ia mendorong orang untuk bertindak. Iman dan perbuatan adalah sisi-sisi yang berbeda yang berasal dari pengalaman seseorang mengenal Allah. Pribadi manusia dibenarkan di hadapan Allah melalui iman, tetapi iman orang dibenarkan di hadapan manusia melalui perbuatan.
Melalui iman yang dikaruniakan Allah, orang diletakkan di dalam keadaan dibenarkan. Tetapi sesudah itu perbuatan baik turut serta untuk menyempurnakan pembenaran orang. Iman tanpa perbuatan dikatakan mati karena tidak memiliki apa-apa yang membuktikan adanya kehidupan rohani. Perbuatan-perbuatan sejati yang selaras dengan iman Kristen adalah perbuatan-perbuatan yang menyangkal diri. Perbuatan baik semacam itu bukanlah hal yang menyenangkan diri sendiri dan bukan dilakukan untuk kepentingan diri sendiri. Orang-orang percaya di zaman sekarang yang menyebut diri mereka sebagai orang percaya tidak cukup ditunjukkan melalui rutinitas mingguan di gereja yang dilakukannya. Orang disebut sebagai orang percaya ketika dirinya menjadi milik Kristus. Orang menjadi milik Kristus ketika perkataan Yesus Kristus menguasai hati dan pikiran mereka dan menjadikan perkataan Kristus sebagai penuntun kehidupannya. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ketika orang menjadi keturunan Abraham secara rohani, mereka berhak menerima janji Allah yang diberikannya kepada Abraham. Ketika secara verbal orang menyatakan percaya Yesus adalah juru selamat dunia, tetapi menolak mendengarkan perkataannya, tindakan penolakannya merupakan wujud nyata dari ketidakpercayaannya. Ketika secara verbal orang menyatakan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya, tetapi menolak menjalani hidup sesuai rancangan damai sejahteranya, tindakan penolakannya merupakan wujud nyata dari ketidakpercayaannya. Mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan secara rutin merupakan tindakan baik untuk membangun iman, karena iman timbul dengan mendengarkan firman Tuhan. Iman yang dibangun berdasarkan firman Allah akan mendorong dan menggerakkan kita untuk bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Melatih dan membiasakan diri menjadikan perkataan Tuhan sebagai panduan dalam pengambilan keputusan hidup merupakan pengakuan terhadap Allah yang menjadi penguasa hidup kita.